Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Strong Woman, kita kali ini kedatangan lagi loh sosok perempuan hebat, perempuan tangguh, pejuang keluarga juga, salah satu Strong Woman. Ini tuh bisa dijadikan inspirasi. Siapa dia? Mau kenalan nggak? Yuk kita kenalan, siapa tahu juga bisa jadi memotivasi juga teman-teman Strong Woman juga gitu, bahwa dalam menjalani suatu usaha itu harus tekun, harus ulet, harus sabar dan tabah. Yuk kita kenalan aja. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Yuk kenalan dulu dong, siapa, sebutin namanya, dari mana. Pokoknya kenalan dulu deh sama Strong Woman. Sapa dulu ya Strong Woman, coba. Hai, nama aku Nelly Susilawati. Aku berasal dari Loji, daerah Karawang Selatan, ujung ya. Ujung banget pokoknya mah. Loji Karawang Selatan. Berarti dari kota Karawang itu berapa lama? Sekitar kalau cepat sejaman. Sejam? Kalau cepat itu? Kalau cepat. Berarti jauh ya? Dari Karawang Kota. Di Karawang Kota berarti jauh kalau banget dari ya? Wadas 2 jam. Oh oke, jauh banget ya sebenarnya ya. Terus tapi kerja di mana, Nelis? Kerjanya di itu daerah Kelari, dari salah satu pabrik sepatu. Salah satu pabrik sepatu. Oh ya, jadi aku cerita dulu ya Strong Woman. Jadi Nelis ini selain menjadi salah satu distributor Risera, dia juga masih tetap bekerja sebagai ibaratnya apa sih istilahnya, mohon maaf, buruh pabrik ya? Ya, gitu. Buruh pabrik gitu, yang kerjanya itu tiga shift ya, tapi masih juga tetap menjalani bisnis online dan juga menjadi salah satu distributor Risera. Nah kan tadi udah Nelly sudah berkenalan, sekarang ceritain dong proses perjalanannya. Berarti sambil kerja di pabrik juga, jadi buruh pabrik juga, yang Umi tahu ya, kalau misalkan mohon maaf jadi buruh pabrik itu ya capeknya tuh luar biasa banget kan, ya kan? Mana kerja 3 shift sampai pagi, dari malam sampai pagi gitu. Terus juga harus jualan online gitu. Terus coba ceritain apa sih yang bisa membuat Nelly sekuat itu gitu. Mulai jadi, karena kan kerja pagi sampai malam udah gitu, pulang jualan online gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin Nelly itu bisa sekuat itu? Karena kan aku pikir mah ini kan jualan tuh cuma di HP ya Umi ya, jualannya mah iklan-iklan kayak gitu-gitu. Cuman kan ada kesempatan gitu, kenapa enggak gitu kan. Terus ngelihat yang di lingkungan Nelly itu masih jarang yang berani terjun kayak online kayak gitu skincare atau sama Risera, pil baper kayak gitu masih jarang gitu. Ya udah aku leken lahnya, rajin gitu, jualan gitu. Terus nyampe punya stok tuh nyampe beberapa tempat di kosan gitu. Terus dibawa pulang ke rumah, kan rumah kan di Loji ya, jauh gitu. Dibawa kan masih belum punya kendaraan roda 4 ya, masih di motor gitu. Tiap pulang tuh bolak-balik tuh bawa barang gitu, bawa dagangan gitu. Misalkan di rumah nggak ada stok, dibawalah dari kosan ke rumah gitu. Ntar di kosan kurang apa nih gitu ya, dari rumah dibawa lagi ke kosan gitu, hujan-hujanan gitu ya, nyampe jaraknya sekitar sejaman lebih kan gitu. Suka capek nggak, merasa lelah nggak gitu? Kadang suka lelah, kadang suka nangis di jalan gitu. Kenapa kan. Nangis? Tapi suka ini lagi gitu, suka sadar lagi kalau di jalan ada yang jualan, suka ada kan yang dipanggul gitu. Kadang suka, aku mah nggak ada apa-apanya, ada yang lebih susah lagi gitu kan, kalau ngelihat yang kayak gitu. Lelah. Jadi siapa sih sebenarnya yang bikin Nelly kuat itu sampai bisa bertahan sejauh ini gitu? Paling kalau orang yang paling yang benar-benar ngasih semangat gitu, ngasih doa gitu ya, dari orang tua gitu. Dari orang tua, terus semangat yang tumbuh tuh ya dari anak Nelly gitu, dari Farhan gitu. Anaknya berapa? 1? Anaknya 1. Jadi sekarang Nelly sosok single parent, berarti ini juga sebagai ibu dan juga sebagai ayah juga ya? Iya. Gitu. Terus nggak suka ini gitu kalau ngelihat anak gitu yang
aduh anak aku ditinggalin apa gimana gitu, suka sedih nggak sih? Iya, suka sedih. Anak aku sering nggak keurus banget gitu, nyampe suka kabur-kaburan ke kali gitu. Tapi ya gimana sih, ini kan kesempatan gitu ya. Apa namanya, orang tua juga suka apa namanya, suka ngasih apa nasihat gitu. Ya udah si Dede mah yang urus kan ya di rumah. Neng mah fokus aja cina jualan sambil kerja, mumpung diberean rezeki cina gitu. Orang tua mah. Harapan Nelis terbesar ya untuk bisa membahagiakan orang tua sama anak itu seperti apa harapannya gitu, yang paling Nelis ingin ngasih apa gitu sama mereka gitu, gimana sih harapannya? Paling Nelis mah apa namanya, kalau dari harapan paling diinginkan mah ya nggak ini sih, cuma pengen pada sarehat aja gitu Umi, apa namanya, walaupun nggak terlalu apa namanya hidup mewah tapi pada sehat gitu. Umi kan sama bapak kan udah pada sepuh ya, bapak udah 60, Umi udah 50 lebih gitu ya. Suka kasihan, suka apa namanya, kayak gimana sih, kayak masih kurang aja gitu ngasih yang terbaik teh gitu, kayak masih belum siap gitu kalau semisalkan mereka sakit kayak gitu, soalnya ya Nelis kerja ya anak Nelis sama bapak gitu. Iya. Nah seandainya Mi sama bapak tuh nonton, sok Nelis ada yang nggak yang mau diomongin sama Mi sama bapak, apakah itu minta doa atau apa, sok coba sampaikan di sini. Kan nanti pasti Nelis lihat ini, Mi bapak nih Nelis ada di YouTube channelnya Risera nih gitu kan, nanti apa namanya bapak sama Mi lihat Nelis apa yang mau disampaikan ke Mi sama ke bapak, anggap aja di depan seolah-olah ada Mi sama bapak. Mi bapak doakan Neng semoga bisa lancar jualan di Risera ini, kerjaan juga tetap jalan, teman-teman sama teman kerja sama teman jualan semoga akur-akur, bisa jalan bareng, bisa kerja bareng. Cuma pengen jualan gitu. Semoga Mi sama bapak sehat-sehat. Kalau ada rezeki nanti ke Tanah Suci bareng, umroh bareng. Semoga bapak sama Mi sehat-sehat. Makasih udah doain Neng tiap malam, doain Neng biar lancar jualan. Berkat doa Mi sama bapak. Kadang kalau lagi capek suka marah-marah. Maaf ya. Sama siapa lagi itu kan suka marah-marah, ngadu gitu. Mi bapak aku tuh capek, aku tuh pusing gitu. Kok jualan tuh capek gitu. Kadang suka capek gitu kan Umi. Kalau pulang jauh kan ya suka capek gitu. Nggak pusing, suka ada kan ya masalah yang dari tim gitu, suka ada aja kan yang nggak akur gitu, misalkan salah komunikasi atau apa kayak gitu, suka ada aja ya, namanya jualan gitu. Apalagi kan Nelis bukan dari seorang pembisnis gitu kan, masih belajar, nggak ngerti jualan, nggak ngerti Umi ya. Mudah-mudahan emang beneran bisa, dari belajar kerja aja Nelis mah nggak jualan tadinya. Tapi yakin kan Nelis bisa jadi orang yang sukses? Insya Allah. Insya Allah ya, bismillah, demi Mi, demi Bapak, demi Dede Farhan gitu ya. Coba Nelis kasih tips dong buat teman-teman strong woman yang ingin memulai usaha gitu kan, biar tetap bisa setangguh dan sekuat Nelis seperti sekarang ini. Jadi kalau mau belajar usaha itu nggak cukup dirasain sebulan, 2 bulan, nggak cukup. Minimal itu kalau dari kerja di pabrik mah ya minimal 3 bulan, 6 bulan, setahun lah. Kalau mau nyerah ya nyerah gitu. Kalau mau berusaha harus terus berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Kalau mau ngenalin produk, kenalinlah produknya, sebagus apa produknya.
kasih customer benar-benar layanan yang bagus ya. Hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif, kasih ke seller itu hal-hal yang positif, aura positif biar pada semangat jualannya. Kayak gitu aja sih menurut Nelis. Iya. Jadi Strong Woman ya, Umi cerita sedikit bahwa perjalanan dari Kelari ke Loji itu kurang lebih 1,5 jam ya. Lebih. Itu tuh aduh, jalannya itu seperti kita tuh menembus hutan banget, dan seorang Nelis mampu melakukan hal tersebut sampai bertahun-tahun ya, sampai pada titik ini gitu. Jadi memang benar-benar bisa dijadikan sebagai inspirasi juga, semoga bisa jadi motivasi juga. Oke Nelis, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita, udah sharing di channelnya Risara Beauty. Makasih ya. Sampai ketemu lagi sama Umi nanti di puncak kesuksesan. Amin. Saling mendoakan ya Allah. Semoga cita-cita Nelis membahagiakan Mi, Bapak dan Farhan bisa terwujud. Amin. Nelis juga sehat-sehat selalu ya, itu yang terutama. Oke. Amin. Dadah, selamat malam, selamat istirahat Strong Woman. Sampai ketemu lagi di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.